warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah di program Magister Telkom University, ya, mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dan Data. Dan kali ini kita akan membahas modul ketiga terkait dengan IT Business Strategic Alignment. Oke, outline-nya kita akan coba bahas apa strategi-strategi terkait dengan penyelarasan bisnis ya dengan teknologi informasi dan juga apa indikator supaya proses alignment tersebut bisa terrealisasi dan juga beberapa perspektif penyelarasan serta beberapa pendekatan teori bisnis IT alignment ya dari COVID 2019, Venkat Raman, Lukman, kemudian beberapa catatan penting. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang apa itu strategic business alignment. Ya, berdasarkan definisi dari Force Intellect ya 2020 bahwa penyelarasan adalah suatu proses ya di mana bisnis diserahkan kepada teknologi informasi atau diintegrasikan dengan information technology untuk mendapatkan tujuan yang sifatnya strategik ya, dan bisnis erat kaitannya dengan perkembangan atau pertumbuhan dan juga keuntungan yang jangka panjangnya adalah sustainabilitas atau keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yang di sini dijelaskan ya terkait dengan memperluas jangkauan atau pencakupan dari suatu produk, meningkatkan performansi finansial dan hal lain sebagainya. Di mana company hanya menjual produk mereka melalui physical store. Ini dengan menggunakan IT dapat launch website dan juga menyelenggarakan ya proses penjualan secara online. Sehingga dari sini bisa terlihat ada dua dimensi ya, penjualan secara fisik dan juga penjualan secara onsite sehingga tercapai tujuan untuk melakukan proses ekspansi jangkauan mereka. Jadi ada kesempatan ya, new opportunity that be created by the organization by implementing technology information. Oke, jadi apa indikator dari proses alignment ini antara orang IT dengan orang bisnis yang tentunya perspektif mereka berbeda ya. Dari sisi IT tentu perspektifnya adalah efisiensi dan effectiveness ya, di mana software melakukan proses otomatisasi ya, memudahkan segala sesuatu dan hitungan atau kalkulasinya adalah waktu yang cepat, ya, proses yang mudah, proses yang cepat. Sehingga dalam prakteknya seringkali cost ya bisa jadi lebih besar daripada seharusnya. Sementara dari sisi bisnis, mereka tentu lebih mengkedepankan bagaimana penyederhanaan dapat dilakukan dan profit bisa dioptimalisasi sehingga keuntungan ya yang didapat itu menjadi lebih besar. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan, maka bisnis arahnya ke sana. Sementara orang IT cenderung ya dia berusaha untuk berpikir secara holistik, apa kebutuhannya, ya? Why don't you understand? Ya, what are your real needs? Ya, kebutuhan, requirement. Sementara bisnis lebih mengkedepankan kepada aksinya, ya, atau penerapan atau implementasinya. Oke, bisa di sini bisa kita lihat ya bahwa ekspektasi berbanding dengan realisasi, maka pertanyaannya adalah bagaimana pentingnya ya outcome terkait dengan IT governance dan bagaimana successfully ya pengelolaan itu mempengaruhi outcome ya. Dan ini mau tidak mau kita coba gabungkan ya dua perspektif tadi. Maka cost effectiveness terkait dengan penggunaan IT dan juga penerapannya sendiri ya sesuai dengan apa yang dijangkakan ya atau apa yang diinginkan serta juga utilisasi ya dari aset yang ada sehingga optimal. Dan yang terakhir adalah penggunaan untuk fleksibilitas dari bisnis ya.
Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa penerapan ya, kepentingan dari governance itu dikalikan dengan pengaruhnya, maka akan menghasilkan nilai tertentu ya. Yang nilai tertentu itu akan dijumlahkan sehingga kita bisa mengukur ya performansi dari tata kelola yang kita gunakan. Oke, ini beberapa contoh ya strategic alignment. Ketika kita melakukan proses alignment pada bisnis proses, ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya kontekstual ya. Sementara dari sisi metode, maka kita akan mendapatkan suatu proses yang bisa diatur, multipurpose juga. Sementara dari sisi people, arahnya lebih ke literasi, dan culture, arahnya ke proses centricity. Ya. Menjadikan segala sesuatu itu berpusat pada perintah yang uniform ya, yang seragam. Kemudian ketika kita mau menjelaskan proses ya, sama ya dari sisi governance juga sama ketika kita ngomongin metode dan otomatisasi, kemudian data literasi dan evidence centricity. Jadi bisa dilihat nih bahwa proses penyelarasan mau tidak mau akan menjadikan ya segala proses itu sifatnya centralized ya, berpusat ya kepada eksekutif pastinya ataupun jajaran atas ya, di mana jajaran atas itu akan menentukan beberapa keputusan-keputusan ya, baik dari sisi perubahan, baik dari sisi target market ya, baik dari sisi SDM ya, siapa yang digunakan, dan mau tidak mau harus juga dikedepankan ya literasi ataupun kompetensi ataupun kemampuan dari unit-unit ataupun pegawai-pegawai yang bekerja sama berpartisipasi dalam penerapan tersebut. Sementara dari sisi proses, mau tidak mau akan ada banyak hal di sini. Dari sisi integrasi ya, dari sisi proses analisis ya, yang mengharuskan quick decision dibuat ya, ada juga proses agile ya, proses yang sifatnya adaptif, advancement, dan kekayaan ataupun fleksibilitas itu ada dalam proses metode ya, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ada banyak hal ya yang bisa dilakukan. Sementara kalau dari sisi governance-nya sendiri, maka yang terjadi adalah penyesuaian ya dengan rancangan ya, struktur, tugas, dan juga bagaimana prinsip ya yang ditekankan ya atau yang diprioritaskan di organisasi tersebut. Oke, ini balance scorecard ya yang seringkali digunakan ya untuk mengukur ya OPEX, CAPEX, dan juga bagaimana action plan ya bisa mengakomodasi hal tersebut ya dengan inisiatif-inisiatif sehingga keseimbangan itu bisa dicapai dari keseluruhan perspektif ya, yang secara klasik perspektif finansial ya menjadi prioritas karena itu menjadi pemicu ya, men-trigger proses-proses lain bisa berlangsung. Kemudian customer perspektif yang merupakan demand ya ataupun arah yang ingin dipuaskan atau yang ingin dituju sehingga bisa mengenerate profit. Kemudian internal perspektif untuk keluasan, kefleksibelan, dan juga cepat tanggap ya terkait dengan keperluan-keperluan sehingga bisa digerakkan dengan cepat, dan juga dari sisi learning growth, belajar-belajar dari kesalahan ataupun belajar-belajar dari hal-hal yang penting ya yang bisa dilakukan ataupun diterapkan dalam organisasi tersebut. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa perspektif itu ujung-ujungnya pasti akan terkait dengan tujuan ya. Ketika kita mau menyelaraskan sesuatu, kita mau tidak mau harus terikat oleh objektif. Ya, apa nih tujuannya? Dan objektif itu sendiri pasti akan terikat oleh perspektif ya, di mana di sini bisa dilihat perspektif dari finansial adalah
produktivitas, dan juga revenue. Sementara customer perspektif adalah low cost dan juga reputasi. Ya tentu bisa hal yang lain ya, tergantung karakteristik dari customer-nya ya, dan jenis-jenis market juga berbeda-beda ya. Ada market yang niche, yang kecil, ada market yang sifatnya eksklusif, ada market yang sifatnya inklusif ya, dan lain sebagainya. Begitu juga internal ya, di mana ada dua juga dari sisi operational excellence ya, dan juga proses inovasi. Bisa juga di-expand menjadi proses aliansi dan juga keterkaitan ataupun keberpihakan kepada hal-hal yang sifatnya sosial atau membantu. Sementara dari sisi learning growth, maka mau tidak mau terkait dengan skill dan juga information system. Ya ini tergantung perusahaannya, kadang menempatkan information system sebagai internal perspektif, ya, yang mendukung operational excellence dan juga proses innovation, tapi dalam kesempatan yang lain bisa saja information system menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses learning and growth. Dan di sini bisa kita lihat tujuannya. Nah, ketika kita sudah bisa mendefinisikan atau breaking down ya tujuan-tujuannya, maka saatnya kita untuk mengukurnya. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, dari sisi cost, utilisasi, ya, terus kemudian manpower per unit, defect per unit, dan seterusnya. Dan tentunya ukuran-ukuran ini akan terkait dengan target ya. Nah, target inilah yang hendak dicapai ya. Dan untuk mencapainya, mau tidak mau kita perlu inisiatif. Ya, perlu perencanaan. Yang inisiatif ini akan kita formulasikan menjadi suatu program ya, atau suatu project ataupun suatu event ya, yang diharapkan bisa mengenerate nilai-nilai ya, ataupun mengenerate apa yang kita inginkan, ataupun seminimalnya ya target gitu. Kelebihan dari target ya tentu bonus bagi perusahaan. Nah, untuk inisiatif ini bisa bergerak, maka perlu budget ya, dan ini terkait dengan OPEX dan CAPEX. Oke, strategic alignment, maka secara garis besar kita menyelaraskan ya tujuan. Tujuannya apa? Dan tujuan itu bisa diselaraskan melalui pemahaman kita tentang visi. Apa visi perusahaan ya, jangka panjang perusahaan itu mau jadi apa sih? Image yang mau dibangun apa sih? Apa sih yang menginspirasi dan mengaspirasi ya, baik customer ataupun employee yang ada di dalamnya. Nah, visi itu akan diturunkan menjadi bermacam-macam misi. Ya, suatu hal ya yang jelas yang mau dituju atau mau diarahkan ya, segala peralatan-peralatan ataupun segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, misi itu akan terformulasi menjadi goals ya, menjadi kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa didukung melalui suatu strategi yang sifatnya perencanaan operasional dan taktikal ataupun suatu rencana yang hendak dicapai. Nah, sementara untuk ide-idenya, maka penyelarasan itu akan melalui proses life cycle, ya, di mana sebelum kita ngomongi culture, tentu kita akan ngomongi external market, bagaimana pressure yang ada di pasar, ya, dan external market itu akan terkait dengan atau akan menentukan, ya, strategi bisnis yang diterapkan dan juga kepemimpinan yang ada serta proses assessment dan juga praktisnya. Nah, baru kemudian culture akan menjadikan ya proses ini mengalami continuous improvement ataupun kitar balik ya penerapan, sehingga ada proses trial error, learning dan juga growth. Oke, dari sini juga bisa kita lihat ya proses strategic alignment ya, di mana ketika kita melakukan proses benchmarking atau melihat penerapan praktek-prakteknya di beberapa perusahaan yang lain, maka balik lagi ya, tujuan ya meskipun dalam banyak kasus itu general, tapi akan terikat oleh scope ya. Nah, scope ini akan mengalami proses evaluasi ya melalui koleksi data
sehingga diwujudkan dalam resource, ya, entah resource dari industri real estate atau resource dari sisi peternakan, ya. Dan ketika kita sudah bisa mengidentifikasi resource, maka kita mengidentifikasi gap, ya, ataupun kesenjangan yang ada, sehingga dari situ kita bisa mengidentifikasi bagaimana cara untuk merekatkan, ya, gap yang ada, ya, ataupun menutup kebolongan-kebolongan ataupun kekurangan-kekurangan yang dimiliki di suatu fokus area. Dan tentu ini juga membutuhkan requirement yang ada. Nah, gap analysis inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi. Jadi evaluasi dilakukan di awal, bukan di akhir, ya. Ketika kita ngomongin proses strategic alignment, ya. What is not working? Apa yang nggak jalan nih? Apa yang menjadi pain point? Apa yang menjadi masalah? Ya, jadi proses identifikasi problem itu harus dilakukan di awal, ya, dan itu melakukan proses evaluasi yang bisa sekali, ya, ketika misalnya perusahaan tersebut punya mesin-mesin yang baik, ya, ataupun unit-unit yang bisa berjalan dengan baik. Namun seringkali proses itu bisa berlangsung berkali-kali. Nah, strategi ini tentu harus memiliki kriteria, ya, yang kemudian akan diturunkan menjadi alternatif-alternatif, ya, yang dikembangkan dan juga direncanakan sehingga bisa mendevelop, ya, action plan yang akan diimplementasikan. Jadi ini cara mudahnya melihat, ya. Jadi kita menjadikan bisnis itu ketika mau diselaraskan, maka bisnis berada di jajaran yang terdepan, ya. Karena dia terkait dengan apanya, sementara how-nya itu adalah proses akhir di mana teknologi informasi sudah menyatu dengan sifat-sifat bisnis. Maka bisnis ini terkait dengan goal, ya, yang diturunkan melalui atau menjadi strategi, yang strategi ini diturunkan menjadi inisiatif, ya, inisiatif ini diturunkan menjadi portfolio, ya, terkait dengan kemampuan, ya, atau affordability, kompetensinya, ya, experience-nya, wawasannya, yang portfolio itu menjadi dasar, ya, menjadi basis penerapan suatu program, yang program itu terformulasikan menjadi suatu project. Nah, inilah ruang lingkup dari bisnis side, ya. Executive management sampai inisiatif, kemudian creation of portfolio, ya, itu diserahkan kepada unit-unit terkait, ya, apakah steering committee, ya, ataukah misalnya ada ad hoc tertentu, atau mungkin ke board, director, ya. Begitu juga dengan creation of program. Jadi dari portfolio kemudian sampai ke program dan juga project. Nah, dalam ruang lingkup berikutnya ini menjadi domainnya information technology, ya. Jadi bisnis terkait dengan abstrak ataupun logical thinking-nya, ya, requirement analysis, sehingga menghasilkan proyek apa nih yang bisa dilakukan. Nah, dari situ baru kemudian kita berpikir teknologi apa yang bisa diterapkan, ya, atau bisa mengoptimalisasikan sehingga proyek ini bisa berjalan dengan sukses. Nah, proyek itu kemudian dalam pengembangannya, ya, ketika kita mau mengeksekusi maka perlu ada deliverable-nya, ya. Apa nih yang mau dihantarkan, apa nih yang mau disasar, ya, atau mau dituju. Kemudian ada proses untuk mengontrol, ya, siapa-siapa yang bekerja atau berpartisipasi sehingga bisa di-tracking performansinya, dan ini tentu memerlukan juga teknologi. Kemudian bagaimana pembagian-pembagian kerja tersebut yang didelegasikan atau didistribusikan, dan kemudian kejelasan aktivitas-aktivitasnya menggunakan teknologi apa. Nah, sampai, ya, bisa saja ke hal-hal yang lebih kecil, ya, seperti misalnya penerapan datanya dan lain sebagainya. Nah, execution side inilah yang menjadi domain dari teknologi informasi, ya, dan seperti yang kita ketahui sendiri, ya, dari informasi kemudian akan diturunkan menjadi data, ya. Ya, secara prinsip teknologi informasi itu akan merangkul atau mengakomodasi teknologi data. Oke, ini beberapa